Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Tri Febrianto dengan NPM 235302504. Di sini saya ingin menjelaskan aplikasi yang kita buat, aplikasi Android yang kita buat. Jadi sebelumnya saya ingin disclaimer dulu, terlebih dahulu. Aplikasi yang akan saya tunjukkan dalam video ini bukan merupakan project utama yang asli. Jadi ini hanya melainkan prototipe atau pengganti sementara. Hal ini dikarenakan kelompok kami mengalami masalah, yaitu laptop utama yang saya dan tim saya gunakan untuk membuat dan menyimpan project asli mengalami kerusakan total. Jadi agar saya tetap dapat mengajukan progres presentasi dan dokumentasi untuk UTS, saya membuat ulang aplikasi baru dengan fungsi dan logika dan konsep yang sama, namun dengan tampilan yang sedikit berbeda. Jadi aplikasi yang saya tampilkan saat ini hanya sebagai prototipe sementara yang memiliki fungsi dan fitur utama yang sama dengan project aslinya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Android yang saya buat di Android Studio dengan nama ini hanya sementara, yaitu keuangan atau lebih tepatnya uangku. Aplikasi ini menggunakan sistem sederhana untuk membantu mencatat dan mengelola keuangan pribadi agar lebih teratur dan mudah dipantau. Jadi tujuan utama dan latar belakangnya pembuatan aplikasi adalah untuk membantu pengguna mengelola keuangan sehari-hari seperti mencatat pengeluaran, pemasukan, dan menghitung total secara otomatis. Saya membuat aplikasi ini karena sering kali, terutama bagi mahasiswa kita ini, kita kurang sadar kemana uang kita keluar setiap harinya. Dengan aplikasi ini, semua transaksi bisa dicatat dengan rapi berdasarkan kategori sehingga pengguna bisa lebih mudah mengontrol pengeluaran dan perencanaan keuangan mereka. Jadi ini ada deskripsi umumnya. Memiliki tampilan sederhana namun tetap interaktif dan mudah dipahami. Oh ya, sebelumnya saya ingin melihatkan ini proyek utama yang bukan prototipe yang asli seperti ini ya. Hampir sama fungsinya, namun ini hanya sebagian saya buat yang kemarin awal-awal itu seperti ini. Jadi progres yang terbaru belum bisa karena laptopnya sedang mengalami kendala. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut ke beberapa fitur-fitur utamanya, yaitu menambahkan transaksi baru baik berupa pemasukan maupun pengeluaran. Dapat memilih kategorinya, mau itu makanan, transportasi, belanja atau tagihan gajian dan lain-lain. Dapat juga di sini ada menampilkan daftar transaksi lengkap menggunakan ikon mini nominal dan tanggalnya secara otomatis tentunya. Menghitung saldo terkini secara total berdasarkan selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Menyimpan data dan ke Firebase menggunakan Cloud File Store agar data aman dan dapat diakses. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan pertama itu adalah main Dart. Ini bagian penting dari kode karena modal data transaksinya ada di aplikasi, ada di sini. Baik, yang pertama ada bagian import library. Jadi di sini ini contohnya ada Dart package ini. Jadi ini digunakan untuk menampilkan UI, menampilkan komponen. Semua komponen UI berdasarkan materi desain. Jadi berdasarkan materi desainnya. Contoh ya, yang tadi ada format uang ini, uang ini dari situ. Nih 4 juta. Terus contoh lagi balik ke definisi atau enam dan model. Jadi di sini dalam kategori ini adalah kategori yang ada di tadi yang ingin kita tambahkan. Itu ada gaji atau apa, ada tagihan atau apa ini, transaksi belanja tagihan itu. Jadi istilahnya sebagai tanda transaksi. Oke. Di sini ada kategorinya ini. Makanan itu icon, ini kita untuk memasukkan icon gambar yang ada di sini. Ini icon ini ada ini makanan, beli kopi termasuk makanan, ini termasuk ke gambar ini. Tiket bioskop ini, gaji bulanan. Oke, kita lanjut.
kelas transaction. Jadi ini bang apa? ini adalah modal data transaksi untuk menyimpan title atau menyimpan nama transaksinya, yaitu yang tadi yang kau beli kopi, gaji bulan ini. Ya, kalau tadi itu icon, kalau ini title atau judul, jumlahnya, data transaksi, dan tentunya jenis kategorinya. Lihat apakah ini Format ngomong ini cok apa? di date format ini untuk mengganti ya, untuk mengganti format agar lebih jelas. Misal contoh 25 Oktober gitu-gitu. Selanjutnya ada ini fungsi utama atau inisialisasi Firebase. Jadi bagian ini menjalankan aplikasi Flutter pertama kalinya. Jadi semua inisialisasi di Firebase dihapus karena aplikasi ini hanya menggunakan data lokal, karena ini hanya prototype. Ini kelasnya, yaitu Finance Applications app. Jadi menentukan tema utama aplikasinya itu di sini saya menggunakan warna utama yaitu biru ini. Kamu habis di cyber. Baik, selanjutnya biru nih, color biru indigo. Baik, selanjutnya itu home screen. Ini adalah berupa list transaksi lokasi atau contoh mockup yang langsung tampil pada saat aplikasi dijalankan. Dan lanjut, ini nih contoh nih codingannya. Baik, selanjut ke fungsi yaitu add transaction. Ini add transaction, ini hanya menyimpan ke list fungsinya, yaitu menambahkan transaksi baru tentunya. Jadi langsung muncul ke layar yang awal tadi tanpa kita perlu reload. Jadi set state ini berfungsi untuk memperbarui agar muncul terbaru. Terus yang kedua adalah fungsi untuk menampilkan form tambahan transaksi. Jadi show add transaction sheet ini segini adalah untuk menampilkan input dari bawah layar, yaitu modal sheet form yang dipakai untuk menambahkan transaksi baru. Terus ini fungsinya untuk menghitung saldo total dari data list yang dibuat lokal tadi yang di situ. Jadi jika di sini jika kategori gaji akan dimasukkan sebagai plus, dan selain itu akan dianggap sebagai pengeluaran atau minus. Ini codingannya. Betul. Kayak orang ini Baik, ini UI widget ini adalah UI widget. Scaffold ini
Jadi judulnya di situ apa, misal contoh keuangan saya, dan tombol tambah di kanan atas untuk menambahkan for input transaksi. Terus ada card. Global ini. Card long term. Di sini ada card padding. Nah, lanjut saja ke Kok bisa ya orang yang nggak di sini? lanjut saja ke daftar transaksi atau list view. Di sini berbentuk list, itu ada icon, avatar icon, judul dan tanggal. Terus ada nominal uang. Selanjutnya ada floating action button. Tombol ini melayang di kanan bawah untuk menambahkan transaksi baru. Terus ada widget transaksi baru, memasukkan gaji, baik itu gaji maupun pengeluaran. Baik, ini adalah tampilan data picker. Fungsinya sebagai untuk memilih tanggal transaksi. Yaitu sebagai tanggal default adalah ya di sini di set sebagai hari ini. Terus lanjut ke fungsi validasi dan submit data. Di sini untuk mengecek judul dan nominalnya apakah valid, dan jika valid maka objek transaction baru dan mengirimkan ke fungsi di home screen. Baik, kesimpulannya aplikasi ini berfungsi penuh secara total tanpa internet. Jadi pengguna dapat melihat daftar transaksi, menambahkan transaksi baru, terus dengan judul, jumlah kategori. Nah, di sini ini adalah judulnya. Contoh judulnya minuman, kopi, jumlahnya 7.000, kategorinya tentunya makanan, dan tanggalnya tentu untuk normalnya dia terintegrasi dengan kalender hari ini, dan tambahkan transaksi. Ini dia 7.000, saldonya langsung mengurang. Jadi semua logika perhitungan jumlah pengurangan berjalan di klien menggunakan list lokal. Selanjutnya adalah transaction dart. Jadi dua file yang tadi, main dart dan transaction dart ini fungsinya berbeda tapi saling terhubung dalam proyek Flutter. Jadi kalau dart ini itu adalah titik awal atau entry point dari aplikasinya. Sedangkan transaction ini sebagai model data atau blueprintnya. Sebagai transaksi keuangan ini hanya menyimpan struktur datanya untuk menampilkan atau menjalankan aplikasinya, begitu. Baik, yang pertama ada import library. Jadi bagian ini untuk icon dan widget dasar Flutter untuk membuat ID pada setiap transaksi ini, dan selanjutnya adalah kategori. Jadi ini ada icon untuk menampilkan iconnya. Terus ada kelas untuk mempresentasikannya. Ini otomatis dibuat menggunakan ID. Terus ada property. Ini ID-nya, ada title, ada amount, ada date, dan kategori.
Terus ada jitter untuk menampilkan tanggal terbaru, tanggal, bulan, dan tahun. Ada konversi dari data Firestore untuk object transaction, untuk membaca data dari Firestore gunakan object transaction di aplikasi. Kalau ID-nya tidak ada, maka akan dibuat baru otomatis. Dan dan kalau amount-nya berupa integer diubah ke double. Dan ini ada konversi objek. Baik, jadi kesimpulannya file ini berfungsi sebagai model utama transaksi dengan struktur data, format tampilan, dan konversi data dua arah. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.